Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika Krishamanalu dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi, HAM dan multikultur. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke pembahasan demokrasi dulu ya. Demokrasi itu apa sih? Nah, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini juga punya tujuan, yaitu yang pertama memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Lalu yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok dikarenakan perbedaan. Dan yang ketiga, menciptakan keharmonisan, keamanan, dan ketertiban bersama. Nah, selanjutnya kita masuk ke demokrasi di gereja. Nah, di gereja itu kepala gerejanya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita semua orang percaya adalah bagian tubuh dari Kristus. Kita semua punya kedudukan dan posisi yang sama di mata Tuhan. Karena itulah gereja adalah rumah Tuhan dan milik Tuhan, bukan milik kita. Kita semua yang diselamatkan Tuhan adalah anggota di gereja. Hidup berdemokrasi dapat direalisasikan dengan cara yang pertama, menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi kederajatan dan martabat manusia. Dan yang kelima, mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai demokrasi. Yang pertama itu ada kasih. Nah, kasih Allah itu nggak pandang bulu. Semua orang ditempatkan Allah pada kedudukan dan derajat yang sama. Inilah alasan dan jaminan Allah kepada kita bahwa Allah mengasihi kita. Nah, dalam demokrasi, kasih Allah menempatkan kita pada kedudukan dan derajat yang sama, harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah, tanggung jawab yang sama, dan kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Lalu nilai yang kedua ada keadilan. Adil itu berarti tidak diskriminatif. Demokrasi menempatkan semua orang dan memperlakukan semua orang secara adil tanpa adanya diskriminatif walaupun ada perbedaan. Semua orang memiliki hak bebas untuk menentukan pilihan, mendapatkan keadilan yang merata, dan menjunjung tinggi kebenaran. Lalu nilai yang ketiga dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Kita memang bebas untuk berpendapat, tapi di dunia ini bukan cuma kita doang manusia, ada orang lain juga. Jadi kebebasan kita berpendapat bukanlah kebebasan mutlak, karena kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Karena itulah setiap pendapat yang dilontarkan haruslah disampaikan dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik antar pihak. Pada akhirnya bukanlah keputusan apa yang diputuskan dari tiap pendapat, melainkan sikap apa yang diambil ketika berpendapat terhadap sesama. Yang keempat ada harkat dan martabat. Kita itu punya Allah yang adil. Allah menempatkan kita manusia dengan kedudukan yang sama, memiliki harkat dan martabat yang mulia, dan juga derajat yang tinggi dari semua makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakan harkat dan martabat yang Tuhan berikan kepada manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang diberikan wewenang untuk menjaga dan memelihara yang lain, bukan untuk merusak sesama. Oke, jadi demokrasi ini punya contoh. Yang pertama itu saling setuju dalam pendapat alias mufakat. Yang kedua itu melaksanakan piket di kelas. Dan yang ketiga itu ada memberikan kritik dan saran kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh pelanggaran di demokrasi. Nah, yang pertama itu ada money politik. Kecurangan ini dilakukan oleh orang-orang yang merasa bahwa dengan uang mereka bisa melakukan segalanya. Dalam lingkup demokrasi, orang-orang ini akan memakai uang untuk menyuap orang-orang agar mereka dipaksa untuk tidak memilih, atau bahkan memaksa agar mereka mau memilih dia alias membayar suara. Tidak selalu dalam berbentuk uang, bisa juga sembako, beras, minyak, dan materi lain dengan tujuan menarik simpati masyarakat. Lalu yang kedua ada intimidasi. Kecurangan ini lebih ke arah menyakiti mental dan fisik masyarakat. Seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi kepada warga agar mereka terpaksa mencoblos suatu calon. Contohnya meneror masyarakat, menakut-nakuti masyarakat, menghalang-halangi warga agar tidak mencoblos, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada black campaign dan penyebaran hoax.
Kecurangan ini dilakukan dengan cara menyebarkan informasi fitnah yang tidak benar terhadap saingan calon kepada masyarakat supaya masyarakat tidak jadi memilih calon yang mereka inginkan. Nah, Alkitab juga mengatakan di Galatia 5 ayat 13-15 seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sekarang kita masuk ke hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Di Indonesia, HAM itu dilandaskan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan juga Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999. Selanjutnya, HAM itu juga punya nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai religius. Nilai religius dalam HAM adalah sikap dan perilaku untuk menghormati Allah Sang Pencipta. Ini dapat dibangun dengan cara menaati perintah Allah, menuruti kehendak Allah, dan membangun hubungan yang intim dengan Allah. Lalu yang kedua, menghargai sesama. Kalau kita menghargai HAM diri sendiri maupun orang lain, maka otomatis kita juga sudah menghargai sesama. Oleh karena itu, setiap orang harus saling menghormati orang lain sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Lalu yang ketiga, ada keadilan. Kalau kita bicara soal HAM, berarti ada unsur keadilan. HAM menuntut tanggung jawab yang sama dari semua orang untuk saling menerima tanpa memedulikan perbedaan dan memperjuangkan hak sesama. Keadilan akan memenuhi HAM setiap orang. Lalu yang keempat yang paling penting itu adalah kasih. Dalam HAM, kasih adalah nilai yang sangat penting. Karena tanpa kasih, mustahil bagi seseorang untuk menghargai orang lain, dan tidak akan ada keadilan dan tidak akan ada HAM jika tidak ada kasih. Nah, HAM itu juga punya contoh-contoh. Contoh yang pertama itu hak untuk dilahirkan. Contoh yang kedua itu adalah hak untuk menerima kasih sayang dari keluarga. Dan contoh yang ketiga itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada yang namanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud itu adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Lalu kalau pelanggaran HAM ringan itu yang dimaksud adalah seperti kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Lalu Alkitab juga berkata dalam Galatia 3:28, seperti ini bunyinya, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya kita masuk ke multikultur. Multikultur itu adalah keberagaman suku, budaya, bahasa, ras, agama yang ada di dunia ataupun di Indonesia ini. Multikultur itu juga punya nilai-nilai. Yang pertama itu ada religius. Nah, di dunia yang penuh dengan kultur budaya, nggak selalu kita akan diterima dengan baik di suatu tempat. Ada juga yang menolak kita menjadi rekan mereka. Karena itulah kita harus mengasihi siapapun, bahkan musuh kita sekalipun, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Terdapat di Matius 5 ayat 44. Sikap seperti ini adalah sikap religius yang dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Lalu yang kedua ada persatuan dalam kebinekaan. Di dunia ini yang namanya perbedaan jelas memang ada. Perbedaan seringkali menimbulkan konflik. Tapi kalau nggak ada perbedaan, dunia nggak akan terlihat indah, karena perbedaan itu indah kalau kita mau saling menerima satu sama lain kayak warna-warni pelangi. Lalu yang ketiga ada nasionalisme dan kebangsaan. Dalam multikultur itu pasti ada aja konflik yang terjadi, dan itu terjadi karena beberapa faktor penghambat. Di antaranya yang pertama itu kebudayaan tradisional masing-masing yang bertentangan dengan akal sehat. Lalu yang kedua lingkungan asal yang tertutup. Yang ketiga tradisi yang masih kuno, dan yang keempat ekonomi yang rendah. Contoh perbedaan multikultur itu ada dua. Yang pertama itu perbedaan agama, dan yang kedua itu perbedaan adat. Nah, Alkitab juga mengatakan dalam Kolose 3 ayat 11 tentang multikultur ini,
Saya bacakan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.